Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang pondok pesantren sing ono nang Jawa. Berapa santri yang ada di situ? Ribuan pasti. Pasti ribuan Mas. Aku mbiyen pas cilik mbiyen nek misale Dan para ulama pondok dulu. iku nek gede, Nek cilik pendek. nek kenal Pendi. kembali lagi di konten Jawa. Sebelum kita memulai episode kali ini, jadi ada info lur. Infonya apa Fir? Langsung kasih tahu, gak usah kesuwen langsung. Promo Natal hanya di tanggal 20 Desember 20. ngomong saut. Fir lho padahal lisan. Ayo. Gak saut omongannya. Promo Natal hanya di tanggal 25 Desember 2023. Belanja device atau liquid 30 mili bisa belanja diskon 25%. Item berwarna merah atau putih. Anjir. Selected item berlaku di seluruh webstore Webos Indonesia. Wih, ngomong. Iki nih sangat. Jadi pokoknya misalnya mau pas Natal bingung, Kecakot. Mlebu penjara, kecakot. kecakot. Iya. Jadi pokoknya awakmu tanggal 25 iku bingung ngapain lapo langsung nang Webos blonjo produk device liquid sakake soale ono diskon 25%. Tek ambekanmu ketahuan ngomongmu. Kudu ditoto. Ya wis. Oke. Teman-teman, kita akan membahas podcast yang lagi booming di Spotify, yaitu podcast Exit itu. 47 loh Mas Don. Gendeng amen. Bagus, wis masuk 50 besar. 50 besar Mas Don. Ya. Iki mana piro? 20 besar. 20 besar. 20 besar, siap. 20 besar. Siap. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang pondok pesantren sing ono nang Jawa. Oke. Jawa atau Jawa Timur nih? Jawa. Jawa ya pokoknya. Oke. Perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran pondok pesantren. Pasti nih, karena dulu sekolah masyarakat tuh pondok itu Mas Don. Zaman Londo kan gak oleh dipinterno kan. Dan para ulama Pondok dulu. iku nek gede, Nek cilik pendek. nek kenal Pendi. Nah, ulama zaman dulu mengajarkan agama melalui pendidikan di pondok pesantren atau yang terkadang hanya disebut sebagai pesantren, merupakan sebuah model khas pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sing asli iki. Dalam jurnal Al-Ta'dib Sejarah Pesantren di Indonesia yang ditulis oleh Herman DM. Nah, Herman DM iki DM-e apa? Mbok tak cek sih. DM-e apa? DM ini kepanjangan tuh, direct message ngono. Message. Bingung. Apa ya lho, kok massage aku ngene tuh. Salah. Kuliner aku ini. Dijelaskan bahwa pesantren setidaknya mempunyai 3 unsur, yaitu santri, kiai, dan guru. Dan asrama atau pondok. Gitu, 3 unsur itu. Jadi cikal bakal lahirnya pondok pesantren itu diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel itu mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Jadi pada waktu itu gurung disebut pesantren waktu itu. Waktu itu disebut yo nggon biasa, nggon cangkruan biasa. Atau balai. durung pesantren tapi pesan biasa. Pesan Sing gak tren. sing gurung tren ya. Iya. Jadi sih pesan biasa, gurung tren waktu itu. Tren. Jadi bisa dikatakan kalau yang dilakukan sama Sunan Ampel ini menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Gokil. Respect. Awal mulai nang Surabaya bahkan. Iya. Jadi santri-santri yang telah belajar dan cukup ilmu di Padepokan Sunan Ampel, kemudian satu persatu pulang ke daerahnya masing-masing dan mengamalkan ilmunya di sana. Jadi disebar. Kayak wong-wong sing gak iso mondok, gak iso sampai belajar nang pesantren itu dikasih ilmu. Jadi sharing is caring. Jadi pada waktu itu. Benar. Jadi murid-murid Sunan Ampel akhirnya mendirikan padepokan seperti apa yang telah mereka dapatkan di Padepokan Ampel. Ulama-ulama besar yang banyak yang mahir dari padepokan tersebut. Jadi wakeh. Akhirnya saya berdiri.
Nah, pondok pesantren di Jawa itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah pondok pesantren modern Darussalam Gontor. Pondok Gontor Gontor. ini wis gede banget nih Gontor nih, nek cilik genter. Ah. Kayak Joko Ya, ya, ya. encit. Nek banter guntur. Oh, Guntur, dar, dengarkanlah hihihi. Pondok pesantren modern Darussalam Gontor berkembang sejak abad ke-18 oleh Kiai Ageng Hasan Bashari. Pondok pesantren ini juga disebut cikal bakal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Jenjang pendidikan formal di lembaga ini terdiri atas Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah atau lembaga pendidikan khusus santri putra tingkat pertama, serta Kuliatul Muallimat Islamiyah Al-Islamiyah atau lembaga pendidikan khusus santri putri tingkat menengah. Jadi Gontor tuh saking gede nih, sak gedung ini lanang to, sak gedung ini wedok to. Seberang-seberangan kan? Apa? Seberang-seberangan kan? Ono mana Mas Don? Sing ado ono mana saking gede nih? Saking gede nih ya, iya. Gabung ambek Sampurna kan? Oh, beda. Sampurna cengkeh. Saking gede nih. Oh iya. Saking gede nih. Gede nih, mah nge-flare, Bro. Aku nek lewat nang pondok Gontor mesti takjub saya koyo jancuk lah sakmene akeh iku pondok kabeh. Berarti saya mbayangno berapa santri yang ada di situ? Ribuan pasti. Pasti ribuan, Mas Don. Pasti ribuan ya. Dan mesti Aku mbiyen pas cilik mbiyen nek misale gak iso diatur ngono ya. Kon tak pondokno ae kon. Iya. Nang pondok Gontor ngono. ado. Pondok Gontor ngono bisa ketemu Gus Dur ngono jarene. Ngono jare aku. Oke. Ketemu Gus Dur nang pondok Gontor. Hah? Kon karambol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moro-moro sholat pas konten. Ini Kok iso? Selain itu ada Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar di Banyuwangi. Jadi Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar di Sumbersari, Srono Banyuwangi ini merupakan pondok pesantren berbasis modern dengan dua bahasa, yaitu ada bahasa Arab, bahasa Inggris yang didirikan oleh Kiai Haji Nur Hamid Askandar pada tahun 1992. Oke, luar biasa bahasa Inggrisan. Ya, ini modern, pondok pesantren modern. Yang ketiga ada Pondok Pesantren Islamic Center LKC Mojokerto. Lembaga pendidikan agama Islam ini menyediakan program pendidikan formal dari jenjang sekolah dasar sampai menengah pertama. SMA berarti, SMP. Pondok Pesantren Islamic Center LKC itu gak murup kok. Ya. Mojokerto menerapkan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum pesantren. Oh, ini wis dilebur antara pesantren mbek sing apa? Sekolah umum. sekolah negeri, sekolah umum. Sekolah umum. Ya, jadi apa jenenge lebih agak modern lagi. Benar. Yang dipelajari juga bukan cuma tentang agama Islam toh, tapi banyak pelajaran juga. Terus iki ono pondok pesantren yang unik di Indonesia, Fir. Yang Oke. pertama iki ono pondok pesantren Istighfar. Istighfar. Jadi pondok pesantren ini didirikan oleh seorang ulama Semarang, Kiai Haji Muhammad Kuswanto atau akrab disebut Gustanto pada tahun 2005. Jadi santrinya itu mayoritas preman sing gak menginap. Jadi datang hanya konsultasi tentang kehidupan. Jadi hampir jumlahnya total ada 250 preman yang datang ke pesantren Istighfar. Gokil, Cuk. Semua nggak nampung preman-preman yang kepingin belajar tentang kehidupan yang lebih agamis lagi. Dan dari segi bangunannya juga unik karena menyerupai kelenteng dengan relief naga, dan di bagian dindingnya juga dapat ada tulisan Wakil Akhirat 042443. Oke. Oh, iki. Tombok ati. Selanjutnya ada Pondok Pesantren Metal Tobat Anjay Dono nih ya kan? Apa? Kan metal. Mana-mana tobat lah. Cicok keroncong. Pesantren metal tobat. Langsung belajar keroncong ya. Tobat teko mental. Tak apa mamen niku. Tobat teko mental. Pesantren Metal Tobat Sunan Kalijaga merupakan pesantren yang berisi para santri-santri yang memiliki kisah kelam dalam hidupnya. Mereka adalah pemabuk, berandalan, pengguna narkoba, dan pelaku tindak kriminal lainnya. Ya, tindak kriminal apa gue sing biasa nih? Aku banget tuh. Ngacun. Kon sing ndi?
Oh, pemabuk, pengguna narkoba, gendeng. Sisi pemabuk, yo, perandalan, yo, pengguna narkoba, yo, tindak kriminal, yo. Suka ternyata. Ambil iki suka komen negatif di postingan Indozone kan. Kawan banget iku. Masa ngono adek kudu nang pesantren rek. Lokasi ini nang di Fir. Lokasi pesantren ini ada di Gandrung Manggu, Cilacap, Jawa Tengah. Ini didirikan oleh Kiai Haji Soleh Ali Mahbub. Pesantren ini memiliki 450 santri dari berbagai kalangan berisi anak-anak, penyuka musik metal, anak jalanan hingga preman. Mereka diterima untuk belajar agama di pesantren ini di saat pesantren lain justru menolak kehadiran mereka. Ditampani Soalnya kurang dadi pesantren ini. kurang buka. Kurang Mas sabar Mas iki jek peletakan Jam batu pertama iki. Daftarnya jam 7. Jek peletakan batu pertama iki sampe nang pesantren ini sik ae. Mungkin. Akhirnya pindah nang pesantren metal iki. Iya, sik lemah dok tuh. Wis daftar. Tidak hanya belajar agama, pesantren ini memperbolehkan santrinya bermusik, berambut gondrong, bahkan tak sedikit yang bertato. Oh, berarti nang kono musik itu gak haram ya? Karena ada beberapa orang jari ngomong musik itu haram. Segmen nih. Bahkan yang kini oleh loh. Oleh. Ini apa sih? Loh. Berikutnya ini ada Tutup. pesantren ska ya. Jadi Bukan mana Sky, iki mau metal tobat mau iku lho, santri ini tengah iku lho. Guru iku lho. Dudu iku tiang goblok, iku tiang kayu, dudu kuru. Oh, tak pikir tiang mriku. Senes. Senes. Semes. Iki Jadi iku mau info tentang pesantren-pesantren sing ono nang Pulau Jawa dan menurutku iki juga ilmu baru kayak aku ya. Ternyata ada yang dari zaman dulu, ada yang dari tahun 2005-an dan alhamdulillahnya masih bertahan sampai sekarang. Gitu. Itu kan membuktikan kalau ternyata pondok pesantren itu juga ada segmennya sendiri gitu. Benar. Jadi nggak dilupakan, nggak ditinggalkan. alhamdulillah. Aku sih usul ya, mungkin nek misalin kalian dulu video iki, coba komen selain pondok pesantren, mungkin ono gereja, kan kejawen tuh, kepinro tuh. Kapitayan. Iya, gereja kejawen itu apa sih? Ono hubungannya nggak mbek Jawa ngono? Ya. Kepinro aku. Nanti kita bahas. Coba tapi, sono ya. tapi aku nggak ngerti, nggone nang ndi, coba komen rek. Aku juga pingin usil ya. Usul. Usil aja. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tetap di konten Jawa.